Minasama Kumawa. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang enggak sih untuk fokus atau mengulang materi-materi yang ada di pengolahan makanan. Kita ngulang dari yang pertama, kita itu membahas tentang keterampilan yang diperlukan untuk industri pengolahan makanan dan minuman. Oke, kita lanjut nomor pertama. Berbagai industri pengolahan makanan dan minuman itu sangat penting untuk kehidupan kita. Industri pengolahan makanan dan minuman itu adalah kegiatan untuk memproduksi makanan dan minuman yang baik atau makanan-makanan yang biasanya ada di Indomaret sih, kayak makanan kaleng, minuman makanan ikan kaleng, terus bahan-bahan penyedap, roti, terus makanan beku, terus kayak ini juga onigiri, makanan yang sudah siap saji dan lain-lain, manisan juga tuh dan lain-lain. Di industri makanan itu makanan yang dijual bukan ini minuman yang dijual adalah seperti kopi, teh, jus dan lain-lain juga banyak, kayak putu juga ada di industri pengolahan minuman. Oke, menurut statistik dari Kementerian Pertanian Kehutanan Perikanan, nilai produksi dalam negeri industri pengolahan makanan Jepang itu berjumlah tuh 337 triliun yen, atau dirupiahkan ya nggak tahu berapa banyak tuh. Jadi kalau industri makanan tuh lumayan banyak tuh di sana, lumayan terkenal karena di Jepang emang makanannya itu berkualitas, tidak buruk-buruk sih, kayak rotinya enak-enak, minumannya juga ada yang sehat-sehat, ada yang enak-enak, makanya jadi dia bisa meraup uang 37 triliun yen. Itu besar banget dalam industri makanan. Menurut statistik, produksi dalam negeri pada industri pengolahan makanan Jepang itu yang paling tinggi adalah memproduksi minuman. Yang kedua adalah memproduksi hasil peternakan. Yang ketiga adalah memproduksi camilan. Terus yang keempat adalah memproduksi produk makanan laut. Dan yang kelima lauk atau sushi, bento, itu lumayan banyak dan lain-lain. Itu cukup banyak juga hasil persenannya. Terus kita lanjut, kedua adalah keterampilan yang diperlukan untuk pekerja berketerampilan spesifik. 1. Industri pengolahan makanan dan minuman. Orang dengan izin tinggal atau TG spesifik 1 industri pengolahan makanan itu bisa dapat pekerjaan untuk memproduksi hasil peternakan, produksi makanan laut, bahan penyedap, terus roti, cemilan, dan lauk pauk, lauk bekal, makanan beku, dan minuman ringan dan lain-lain. Setiap industri memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam keamanan pangan dan keselamatan kerja. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Keamanan pangan. Keamanan pangan ini berarti melindungi jiwa. Keamanan pangan adalah upaya agar semua makanan itu tidak membuat orang terluka atau membuat orang berdarah. Nah, manajemen keamanan dalam pengolahan makanan berarti memproduksi makanan agar orang yang mengonsumsinya itu tidak terluka. Manajemen keamanan tidak memadai akan menghasilkan makanan yang tidak aman dan membuat konsumen sakit atau terluka. Perusahaan yang membuat makanan tersebut akan kehilangan kredibilitas. Jika kita membuat makanan yang membuat orang terluka, itu bisa jadi perusahaannya itu bisa bangkrut atau bisa bangkrut lah, atau bisa terkena masalah. Karena kalau kita membuat makanan terus makanannya itu membuat orang terluka, maka makanan itu tidak boleh dimakan. Oke, kita lanjut, kedua, keselamatan kerja. Kecelakaan kerja seperti cedera dapat terjadi di pabrik pengolahan makanan. Untuk menghindari cedera di pabrik dan area kerja, pekerja harus mengenakan pakaian kerja seperti helm, terus sarung tangan, terus pakai dan lain-lain. Selain itu Anda harus bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang sudah ditetapkan di perusahaan itu. Kita nggak boleh semena-mena itu mengatur-ngatur sendiri. Kalau misalnya perusahaan itu udah mengatur
apa sih namanya, ruru, atau mengatur, apa ya sebutannya, ruru, mengatur, itulah, mengatur-ngatur ruru itu, maka tidak boleh diganggu gugat karena itu udah pasti dari perusahaan, agar makanannya itu terjamin terjamin dari kebersihannya, keenakannya, dan tidak membuat orang sakit. Dah, sampai jumpa lagi esok hari. Bye bye.